marilah kata dalam malam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, dan semoga dalam kesempatan ini selalu dalam kesehatan serta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita suri dan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan ini pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan di sesi ke-12 ini kita akan membahas tentang peraturan dan standar K3, di mana di sesi 11 sebelumnya kita telah membahas juga tentang peraturan K3 konstruksi. Kemudian pada kesempatan ini kita akan bahas tentang peraturan dan standar K3, ya, mana tujuan umum dari pembelajaran pada kesempatan ini adalah bahwa peserta mengetahui peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait pelaksanaan K3. Kemudian tujuan khususnya adalah bahwa peserta dapat mematuhi dan menjalankan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 dengan baik. Nah, ini tujuan pembelajaran secara umum dan secara khusus. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, dalam kesempatan ini pertama-tama kita akan membahas tentang dasar hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan konstruksi terkait kebijakan pemerintah. Dan selanjutnya lebih lanjut kita akan membahas khusus tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Namun sebelum itu kita bahas tentang dasar hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan konstruksi terkait kebijakan pemerintah. Lebih dahulu saya share materinya. Baik, ini adalah saya mengambil dari materi Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia, Advokat Indonesia, yaitu peraturan dan standar K3 yang disusun oleh Insinyur Lazuardinuddin CSP sebagai Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia, Advokat Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang dasar hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan konstruksi terkait kebijakan pemerintah. Nah, penyelenggaraan K3 konstruksi harus mengacu pada undang-undang serta peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta SKB menteri, serta SKB Menaker dan Menteri PU, ya. Undang-undang apa saja yang perlu kita pahami dalam penyelenggaraan K3 konstruksi? Pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem dan jaminan sosial nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ya, ini adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan K3 konstruksi. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut dalam
kesempatan ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Selain undang-undang, ada peraturan pemerintah yang membahas tentang penyelenggaraan karya konstruksi. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran jasa konstruksi, kemudian PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan B3, kemudian PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan bangunan gedung, PP Nomor 53 Tahun 2012 tentang jaminan sosial tenaga kerja, serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, Nomor 12 Tahun 2012 tentang K3 kelistrikan. Nah, itu adalah peraturan pemerintah yang membahas tentang penyelenggaraan K3 konstruksi. Selanjutnya ada Permenaker yang membahas tentang penyelenggaraan K3 konstruksi. Di antaranya ada Permenaker Nomor 1 1980 tentang K3 konstruksi bangunan, ada Permenaker Nomor 02 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1980 tentang pemeliharaan APAR, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, serta Permen PUPR Nomor 21 PRT tahun 2019, di mana Permen PUPR Nomor 21 tahun 2019 ini adalah satu-satunya peraturan menteri yang membahas tentang biaya K3. Karena pada peraturan-peraturan sebelumnya tidak membahas tentang biaya K3, sehingga permasalahan selama ini para pelaku jasa konstruksi itu mempunyai kendala. Kendalanya apa? Kendalanya tidak dituntut untuk dijalankan, akan tetapi ketentuan peraturan yang mengatur tentang biaya K3 sendiri tidak ada. Nah, oleh karena itu biaya K3 konstruksi dibahas dalam Permen PUPR Nomor 21 PRTN tahun 2019. Nah, kemudian penyelenggara konstruksi K3 lainnya itu dibahas dalam SKB Menaker dan Menpu, ya. Nah, ini adalah di antara SKB Menteri. Ada SKB Menteri PU Nomor 3 tahun 2005, SKB Menteri PU Nomor 03, 01, 451, dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan konstruksi terkait kebijakan pemerintah. Oke, ini tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, kita juga sudah bahas secara sepintas di sesi-sesi sebelumnya. Dalam kesempatan ini, ya, kita akan lebih fokus membahas tentang Undang-Undang Nomor 2 Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi ada di dalam pasal dan beberapa yang membahas tentang K3, ya. Mari kita simak. Saya sudah susun materinya dan saya coba buka kembali materinya. Nah, ini adalah di antara dari isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ada di dalam bab 1 tentang ketentuan umum, buku 9, di mana menjelaskan tentang standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelanjutan adalah bagaimana teknis keamanan, keselamatan, kesehatan kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian ada di dalam bab 2 asas dan tujuan. Ada pasal 2 membahas tentang penyelenggaraan jasa konstruksi
konstruksi berlandaskan pada asas keamanan dan keselamatan. Nah, ini diantaranya adalah tentang isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, tentang ketentuan umum, kemudian ada di bab 2 tentang asas dan tujuan, berada di dalam pasal 2 yang membahas tentang penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan pada asas keamanan dan keselamatan. Kemudian selanjutnya dalam bab 3 membahas tentang tanggung jawab dan kewenangan. Ada pada pasal 5 ayat 3 yang isinya adalah bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 C, pemerintah pusat memiliki kewenangan. Nah, kewenangannya adalah untuk mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Artinya undang-undang ini perlu diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah, karena tanggung jawab dan kewenangan ini yang diberikan kepada pemerintah pusat, ya, kewenangan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah pusat artinya mengharuskan mengembangkan peraturan pemerintah tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian kewenangan pemerintah pusat ini adalah untuk menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh badan usaha jasa konstruksi. Kemudian juga pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan registrasi penilai ahli, serta diberikan kewenangan untuk menetapkan penilai ahli yang registrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Nah, pemerintah pusat mempunyai kewenangan, artinya mempunyai kewenangan ini pemerintah pusat harus membuat peraturan pemerintah untuk menetapkan penilai ahli yang teregistrasi, ya, dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi pada bab 4 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, di dalam pasal 47 ayat 1 menjelaskan tentang kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai 1. Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Sedangkan pada pasal 59 ya berisi tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, di sini digarisbawahi, perlu saya garisbawahi tentang pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam hal ini adalah pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Teman-teman mahasiswa sekalian perlu dipahami yang dimaksud dengan pengguna jasa itu siapa dan yang dimaksud dengan penyedia jasa itu siapa. Artinya pengguna jasa itu adalah badan atau organisasi atau perorangan yang memanfaatkan, yang menggunakan tenaga kerja, ya, yang memanfaatkan penyedia jasa. Artinya bisa dikatakan pengguna jasa ini adalah sebagai owner, ya. Sedangkan penyedia jasa ini bisa dinyatakan sebagai kontraktor. Nah, ini dalam bahasa undang-undang disebut dengan pengguna jasa dan penyedia jasa. Kemudian selanjutnya dalam pasal 59 ini mengatur tentang standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit harus meliputi standar keselamatan dan kesehatan kerja,
pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, jelas di dalam undang-undang telah menyampaikan dalam pasal 59 huruf C bahwa penyelenggara ataupun penyedia jasa konstruksi itu atau di dalam standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelanjutan itu harus membahas tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu perlu perumusan setiap proyek, ya. Setiap proyek itu perlu perumusan, perlu membuat ketentuan, perlu membuat pedoman tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, seperti di sesi sebelumnya, di sesi 6 dan 7 diberikan contoh buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di poin G itu juga, ya, yang dimaksud dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelanjutan itu perlu meliputi dan membahas tentang pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dalam bab 4 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Terdapat pada pasal 47 yang membahas K3 serta terdapat pada pasal 59. Selanjutnya di bab 6 ini khusus tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Nah, isi di dalam pasal 60 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yang sebelumnya kita bahas, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Nah, di sini, ya, yang bertanggung jawab terhadap kegagalan pembangunan itu, ya, bisa pengguna jasa atau penyedia jasa. Untuk siapa yang bertanggung jawab, karena kedua-duanya ini harus bertanggung jawab. Yang lebih harus bertanggung jawab siapa terhadap kegagalan bangunan, maka perlu ada penelitian dan penyelidikan lebih lanjut apakah yang harus bertanggung jawab ini pengguna jasa atau owner atau penyedia jasa atau kontraktor, ya. Nah, itu perlu penyelidikan lebih lanjut apabila terjadi kegagalan bangunan. Nah, jadi secara garis besar apabila terjadi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi ini tidak spesifik, misalkan ini konsultannya yang harus bertanggung jawab ataupun pelaksana lapangan yang harus bertanggung jawab, tapi secara umum yang harus bertanggung jawab adalah owner atau kontraktor. Nah, baru kemudian owner ataupun kontraktor juga bisa menyelidiki lebih lanjut siapa yang lebih harus bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Bisa saja selanjutnya itu yang harus bertanggung jawab itu adalah konsultan perencana ataupun konsultan pengawas atau mungkin saja konsultan pelaksana atau justru pelaksana itu sendiri di dalam kontraktor. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang membahas tentang keamanan, keselamatan, atau yang membahas tentang K3, terdapat pada bab-bab dan pasal-pasal yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elemen sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 21 PRTM/2019. Nah, apa saja elemen sistem manajemen keselamatan konstruksi yang dimaksud? Nah, kita buka lagi materinya, ya.
Permen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 meliputi kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, kemudian meliputi perencanaan keselamatan konstruksi, meliputi dukungan keselamatan konstruksi, meliputi operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi keselamatan konstruksi. Artinya di sini dalam Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 jelas di sini bahwa Permen SMKK itu terdiri dari kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam konstruksi, yang kemudian juga harus ada perencanaan keselamatan konstruksi. Jadi perencanaan keselamatan konstruksi seperti pembahasan di sesi-sesi sebelumnya, kita perlu mengetahui jenis pekerjaan, kita perlu mengetahui item pekerjaan. Setiap item pekerjaan kita perlu mengidentifikasi potensi bahaya. Dari potensi-potensi bahaya yang kita identifikasi, kita perlu merencanakan pencegahan bahaya tersebut. Ini yang dimaksud dengan perencanaan keselamatan konstruksi. Kata dukungan keselamatan konstruksi. Dukungan keselamatan konstruksi berarti selain perencanaan didukung dengan peralatan-peralatan serta rambu-rambu keselamatan lainnya, termasuk yang paling terakhir yang sesi sebelum kita bahas tentang APD ya. Selanjutnya operasi keselamatan konstruksi, dan kita harus melakukan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi ya. Nah, elemen sistem manajemen keselamatan konstruksi diantaranya ada kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi seperti yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penerapan SMKK. Nah, bagaimana tentang penerapan SMKK dan bagaimana tahapan-tahapannya ya, kita coba bahas secara bersama-sama. Saya share dulu materinya. Nah, penerapan SMKK ada tahapan-tahapan, ini sebetulnya sama saja seperti sesi-sesi sebelumnya. Pertama, berarti tahapannya perlu melakukan pemilihan penyedia jasa. Atau penyedia jasa itu baik sebagai kontraktor atau penyedia jasa konsultan K3 ya. Nah, dalam pemilihan penyedia jasa perlu ada dokumen pemilihan yang dijelaskan pengguna jasa kepada penyedia jasa pada saat penjelasan dokumen. Dan kemudian di dalam dokumen tersebut harus memuat manajemen risiko, keselamatan konstruksi, yang paling sedikit memuat pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, dan biaya penerapan SMKK pada APS ya. Nah, ini yang kemudian ada tahapan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, lalu ada pelaksanaan RKK. Kemudian perlu penyesuaian RKK disampaikan, dibahas, dan disetujui oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada saat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya ada serah terima pekerjaan. Nah, serah terima kerjaan itu harus ada dokumen hasil penerapan SMKK kepada pengguna jasa. Artinya kontraktor harus menyerahkan dokumen hasil penerapan SMKK kepada pengguna jasa. Nah, dokumen hasil penerapan SMKK ini berupa laporan pelaksanaan RKK, bukti penerapan SMKK yang didokumentasikan. Nah, ini adalah penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan konstruksi, dari mulai pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerja konstruksi, serta serah terima pekerjaan.
Kemudian tentang biaya penerapan SMKK. Nah, biaya penerapan SMKK ini terdapat 9 item paling sedikit harus mencakup pertama penyiapan rencana keselamatan konstruksi atau RKK, kemudian yang kedua perlu sosialisasi, promosi dan pelatihan, yang ketiga perlu menyediakan alat pelindung kerja atau APK dan alat pelindung diri atau APD, yang keempat perlu menyediakan asuransi dan perizinan, kelima perlu menyediakan personil K3 konstruksi, perlu menyediakan fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan, yang ketujuh perlu menyediakan rambu-rambu yang diperlukan, kedelapan perlu konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan, dan yang kesembilan biaya penerapan SMKK itu memuat kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, berarti kontraktor atau penyedia jasa dapat mengajukan biaya penerapan SMKK ini berdasarkan 9 item, ya, 9 item ini. Nah, dalam hal penyedia jasa tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK, maka penyedia jasa dinyatakan gugur atau nilai penawaran biaya sama dengan 0. Nah, ketentuan sekarang sejak tahun 2019, setiap kontraktor atau penyedia jasa wajib menyampaikan biaya penerapan SMKK yang terdiri dari 9 item, ya. Nah, ketika 9 item ini tidak ada, maka kontraktor yang mengikuti tender dapat dinyatakan gugur atau sama saja biayanya dinyatakan dengan 0, gugur gitu ya. Kemudian rincian biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ada penyiapan rencana keselamatan konstruksi, ada induksi, dan seterusnya. Kemudian ada alat pelindung diri, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, dan seterusnya, seperti yang telah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini, di sesi ke-12 ini, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.